Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Miarni dengan NPM 2313041072 akan mempraktikkan keterampilan 3 memberi penguatan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ibu dalam keadaan sehat, anak-anak juga dalam keadaan sehat. Gitu ya. Hari ini kita akan mulai masuk pada materi yang baru. Setelah sebelumnya kemarin kita masuk, kita setelah menyelesaikan materi mengenai teks cerpen dengan membuat apa sih? Ada yang masih ingat? Videografi. Wah, videografi. Itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Kita membuat cerita gitu, Ibu. Jadi gambar itu tuh yang bergerak-gerak. Luar biasa kan, kita akan untuk lagi dong. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti proses membuat teks cerpen dalam bentuk yang berbeda? Gimana perasaannya lagi? Susah itu sebetulnya. Susah. Tapi sangat menantang. Sangat menantang. Buat sebelumnya. Iya, berarti tapi menarik ya, berarti memberikan pengalaman baru ya. Iya, Bu. Oke, berarti anak-anak sudah siap menerima materi yang baru mengenai teks negosiasi. Tapi sebelum itu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Kepada ketua kelasnya silakan untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Iya, saya mencari buku versi full kalian. Ya, Sudah mencari di rak novel. sudah Pak tapi tidak ada. Baik, Mas, saya coba carikan bukunya. Silakan ikuti waktunya. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari bukunya masih tersisa satu. Ini buku Berapa harga buku ini Pak? 28.000 saja. Harga ini terlalu mahal untuk saya Pak. Bolehkah saya mahal? Boleh, silakan saja. Di sini ya Pak, versi saya catat. Buku ini sudah di bagian itu kalau murah. Punya saya bisa karena kalau Pak Pak mau bantu ini untuk buka suasana. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Ini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya Pak? Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, itu tadi videonya. Apa yang pertama kali ada di dalam pikiran anak-anak ketika selesai menonton video tersebut? Ada proses apa di dalamnya? Tawar-menawar, kemudian diskusi, kemudian membeli, betul sekali Mita. Ada lagi? Menawar buku. Ya, betul sekali ya. Di dalam video tersebut yang tadi sudah ditampilkan ada proses tawar menawar seperti yang dikatakan oleh Agnia, ya betul Agnia, kemudian seperti yang dikatakan Sinta ada proses diskusi, kemudian ada proses membeli buku seperti yang dikatakan Desmita. Itu sudah benar. Berarti di sini dapat diketahui bahwa daya menyimak anak-anak semua sudah cukup baik, dan daya menyimak itu penting untuk terus dilatih supaya apa? Supaya melatih kemampuan berpikir kritis, betul sekali. Nah, untuk menguji kemampuan berpikir kritis anak-anak semua, setelah tadi menyimak video yang Ibu sampaikan, Ibu ada dua uji pemahaman, dua soal. Untuk soal yang pertama nanti berebut ya. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri poin. Setuju? Setuju. Yang pertama, apakah video tersebut merupakan sebuah proses negosiasi? Jelaskan alasan Anda. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Dulu nih. Sinta, baik. Kasih kesempatan ke Sinta dulu ya. Apa Sinta? Baik, di video tersebut termasuk merupakan proses negosiasi karena di video tersebut kan ada proses tawar menawar, diskusi dan kesepakatan. Jadi video tersebut termasuk negosiasi. Berarti video tersebut termasuk ke dalam Proses negosiasi. Berikut bukan untuk Sinta. Berarti menurut Sinta, teks negosiasi itu teks yang seperti apa? teksnya di sini tuh ada penawaran, lalu kemudian ada diskusi dan ada Betul. kesepakatan. Luar biasa pemahaman Sinta ini sudah cukup bagus ya. Berarti Sinta sudah dapat menyimpulkan bahwasanya teks negosiasi itu merupakan teks yang berisi sebuah tawar menawar, kemudian ada sebuah kesepakatannya. Betul. Kita beri poin untuk Sinta, tepuk tangan sekali lagi untuk Sinta. Semangat Sinta. Betul. Itu jawaban dari Sinta. Ada yang bisa menambahkan biar dapat poin juga? Atau cukup kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan berikut untuk mendapatkan poin ya. Yang kedua, bagaimana kesepakatan akhir yang didapat pada video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, boleh lanjut Pak. Silakan. Di awal kan laki-laki yang mau beli buku itu harganya 58.000. lalu dia menawar 45.000. Betul. Lalu tidak disetujui oleh bapak penjualnya dan dia menawar lagi di harga 50.000 karena uangnya 30.000. Betul. Lalu sudah disepakati oleh bapak penjualnya dengan harga 50.000.
bahwasanya teks negosiasi ini merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Jadi tadi di contoh yang sudah diberikan itu ada dua pihak. Tapi negosiasi ini tidak hanya berlaku untuk dua pihak saja, tapi bisa lebih dari dua pihak. Kemudian kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui bersama setelah mengatasi berbagai perbedaan dan perselisihan antara dua belah pihak. Seperti yang tadi, harga awalnya dari 58.000, kemudian ditawar 45.000, tak sepakati, gitu kan? Kemudian ditawar lagi 50.000, gitu kan? Terus akhirnya setuju karena keduanya sama-sama diuntungkan, gitu. Nah ini yang perlu anak-anak pahami ya, kata kuncinya bahwasanya di dalam teks negosiasi itu berisi kegiatan tawar-menawar yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Tadi Ibu lupa kalau kita belum Ibu beri poin ya, yaitu saya sudah membantu menjawab, jadi lagi itu juga Ibu beri poin. Selamat banget ya, kayak yang lain ayo semangat. Ada dari sini kita ada artinya nih yang belum dapat poin. Kita lanjut ke materi berikutnya. Tujuan teks negosiasi. Di sini Ibu memberi gambaran umum. Yang pertama itu adalah mencapai kesepakatan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dan yang terakhir itu adalah mencegah konflik yang dapat mengganggu kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Jadi seperti yang tadi nih, kalau misalnya pembelinya itu tetap kekeh membeli dengan harga 48.000, kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, betul singkat kemudian Bisa menimbulkan pertikaian. betul artinya bisa menimbulkan pertikaian. Jadi bisa apa lagi? Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya akan menimbulkan sebuah konflik gitu. Bisa aja pembelinya diusir sama penjualnya, betul? Betul. Kita lanjut. Nah, berikutnya merupakan ciri-ciri teks negosiasi. Di sini ada dua garis besar dari ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, memiliki tujuan untuk menemukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Jadi kan ada yang persoalannya adalah satu uangnya cuma 50.000 dan yang satu harganya 58.000 ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah dengan cara tawar-menawar untuk menentukan sebuah kesepakatan. Ya. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kesepakatan atau perjanjian di antara pihak yang berkepentingan. Jadi sudah ada kesepakatan dari pihak penjual dan juga pembeli. Tapi teks negosiasi ini tidak hanya berlaku untuk kegiatan jual beli, tapi juga misalnya anak-anak di sekolah gitu ya, bisa berdiskusi dengan teman-temannya, menego nih temennya. Misalnya, tapi tidak boleh menego dalam hal nyontek tugas, itu nggak boleh ya. Gitu. Jadi kita bernegosiasi dalam hal-hal yang baik. Selanjutnya itu materi yang dapat Ibu sampaikan terkait tadi ada pengertian teks negosiasi, kemudian sudah Ibu berikan kata kuncinya ya, kemudian ada ciri-cirinya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait teks negosiasi, silakan. Cukup jelas ya, sudah bisa dipahami apa yang disampaikan? Sudah. Terima kasih. Sebelum Ibu lanjut ke pemberian tugas, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan? Bisa kepada aku, silakan artinya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi untuk materi belajar kita hari ini tentang teks negosiasi. Betul. Teks negosiasi adalah bentuk
28. Sudah. Di situ ada teks contoh teks negosiasi. Ada teksnya? Ada. Sekarang tugas anak-anak adalah membagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 2 orang ya. Boleh langsung saja Latifah dengan Agnia, kemudian Desmita dengan Sinta, boleh seperti itu. Tugasnya bagaimana? Tugasnya 1, membacakan teks negosiasi tersebut, kemudian nanti yang satunya menyimak. Begitu. Kemudian nanti setelah kalian menyimak, di situ ada soal di bawahnya, ada 10 soal. Nanti anak-anak tulis ke dalam satu lembar kertas, kemudian dikumpulkan. Paham? Bisa dimulai dari sekarang ya. Jadi nanti salah satunya akan membacakan teks tersebut, kemudian yang satunya menyimak, dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Begitu. Mulai dari sekarang ya. Sangat bagus dan rapi sekali tulisan Latifah ya. Kecil-kecil, rapi gitu ya. Ya, ini sudah dapat sampai nomor berapa? Ini Desmita dan Sinta. Nomor 5 ya Bu. 5 ya pengerjaannya luar biasa. Bagus. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya waktu kita mengerjakan. Waktunya sudah habis. Sudah bisa waktunya bisa dikumpulkan ke depan ya. Perwakilannya disilakan untuk mengumpulkan ke depan. Baik, terima kasih Latifah sudah membantu Ibu. Sembari Ibu cek ya hasil pengerjaan dari anak-anak semua. Ya. Hasilnya sudah Ibu cek. Untuk kelompok Agnia dan Latifah itu menjawab dari 10 soal menjawab 9 soal yang benar. Jadi tepuk tangan untuk kelompok kalian. Kemudian sama kelompok Sinta juga menjawab 9 dari 10 pertanyaan yang benar. Tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa. Berarti pemahaman anak-anak terkait materi yang disampaikan sudah cukup baik ya. Untuk evaluasinya kita akan mengecek kembali. Ini terdapat beberapa nomor yang anak-anak masih sepertinya kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Tapi sejauh ini pemahaman anak-anak terkait teks negosiasi ini cukup baik. Ya, itu ya. Proses pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Ibu tanya kembali apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Hari ini untuk pertemuan ini kan yang belum mendapatkan poin adalah Desmita. Supaya adil,
Dan masih banyak ya yang sudah anak-anak lakukan hari ini, cukup baik. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih untuk semangatnya anak hari ini ya. Semoga tidak luntur sampai pertemuan berikutnya. Itu yang dapat ibu sampaikan hari ini ya. Apabila dalam proses penyampaian atau selama pembelajaran ini ibu terdapat kesalahan dalam berkata maupun bertingkah laku, ibu mohon maaf. Cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum ibu akhiri, silakan ibu dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang sudah diberikan kepada kami pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa menuju keadaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi mengenai proses membuat teks negosiasi. Jadi anak-anak mau untuk disiapkan materinya, dibuka bukunya, dipelajari materinya, gitu ya. Jadi ketika ibu masuk nanti anak-anak sudah memiliki bekal sebelumnya, sebelum menerima materi itu. Itu bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa. Ini untuk papan penilaiannya ibu bawa, kemudian nanti ibu akan membawanya setiap pertemuan kita ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sekian dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini sama-sama, setelah ini ada mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Silakan untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan baik ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktaviani dengan NPM 2313041070 selaku observer lisan dari saudara Rosimiarni dengan NPM 2313041072. Pada keterampilan 3, yakni keterampilan memberi penguatan, ada beberapa komponen penilaian yang telah digunakan oleh saudara Rosi. Yang pertama yaitu penguatan verbal berupa kata-kata dan juga kalimat. Untuk kata-kata yang digunakan saudara Rosimiarni dalam pembelajaran, diantaranya menggunakan kata benar, bagus, dan juga bagus sekali. Selanjutnya untuk kalimat yang digunakan, diantaranya ada jawaban yang baik sekali ketika siswa memberikan pendapat. Lalu untuk penguatan nonverbal yang telah disampaikan oleh saudara Rosimiarni, diantaranya memberikan penguatan berupa mimik dan gerakan badan atau gestur tubuh. Selanjutnya memberikan penguatan dengan cara mendekati siswa, dan juga memberi penguatan dengan sentuhan, dan memberikan penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, serta memberikan penguatan berupa simbol atau benda. Untuk cara penggunaan yang dilakukan oleh saudara Rosimiarni ialah penguatan kepada sekelompok siswa, penguatan kepada pribadi tertentu, dan juga memberi penguatan dengan segera, tetapi ada satu yang tertinggal dan juga terlupa. Untuk prinsip penggunaan dari penguatan saudara Rosimiarni ialah memberikan kehangatan dan juga keantusiasan kepada murid atau peserta didik. Secara keseluruhan untuk penyampaian materi yang telah disampaikan oleh saudara Rosimiarni secara keseluruhan telah cukup baik dan juga siswa dapat mempelajari dengan sangat baik. Cukup untuk keterampilan penguatan